Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RG Official. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menantikan updatean terbaru dari channel ini. Buat teman-teman yang baru mampir, saya ingin bantuannya, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, share video ini ke teman-teman yang lain ya, agar kedepannya tidak ada lagi korban sejenis modus-modus penipuan dunia fintech yang sering terjadi ya. Tentu teman-teman sekalian sudah mengetahui ya modus-modus yang seperti ini, tapi ada juga beberapa teman yang masih kena ya. Modusnya berupa penawaran pinjaman online melalui SMS, melalui email ataupun WhatsApp ya. Dan selanjutnya modus mendapatkan hadiah dari situs jual beli online, terutama Shopee, misalnya Bukalapak, dan selanjutnya nanti akan diarahkan ke pinjaman online. Teman-teman mungkin ada yang pernah kena ya di modus-modus yang seperti ini. Dan di sini banyak juga yang bertanya, kok bang tiba-tiba saya ditagih oleh pinjaman online ya. Saya tidak pernah mengajukan sama sekali, baik itu di legal maupun di ilegal, kok tiba-tiba ada penagihan melalui SMS ataupun WhatsApp. Lebih baik tidak usah terlalu dipusingin, diblokir saja ya nomor-nomor yang ada menghubungi kalian tiba-tiba melakukan penagihan, sementara kalian tidak pernah kenal apa itu aplikasi namanya ya. Dan yang selanjutnya, pernah mengajukan di pinjol legal berizin, tetapi memang benar-benar tidak pernah sama sekali mengajukan di pinjol ilegal, sementara di pinjol legal tersebut sudah dilunasinya, tetapi kok 1 tahun 2 tahun tiba-tiba ada pinjol ilegal menagih ya. Kan aneh seperti itu ya. Jadi modus yang mengirim SMS itu dengan mengatasnamakan berhadiah atau pinjaman online, ketika kalian mengklik link tersebut, kalian akan diarahkan ke aplikasi yang tidak diizinkan oleh perangkat yang berbahaya ya, yang bisa meretas data pribadi ya, seperti kata sandi, kartu kredit, atau banking ataupun yang lainnya ya. Data-data bisa diretasnya. Itu bisa saja dari link ya, sumber SMS yang kalian klik linknya. Dan yang selanjutnya, itu bisa saja kalian pernah mengajukan di pinjol legal ya, tiba-tiba ditagih ilegal. Itu bisa saja ada oknum-oknum DC yang memanfaatkan data kalian ya, memanfaatkan data kalian untuk mengajukan di pinjol ilegal. Karena pinjol yang berizin OJK ini dia ada juga cabangnya, cabang aplikasi pinjaman online yang ilegal. Itu sangat berbahaya, kalian tetap waspada ya terhadap aplikasi pinjaman online. Oleh karena itu seringkali saya jelaskan bahwa tidak ada jaminan untuk data kita aman di pinjol legal. Walaupun mereka misalnya menjanjikan data privasi kita aman, tetapi itu tidak menjamin ya. Buktinya hingga hari ini masih ada saja teman-teman yang ditagih oleh aplikasi pinjaman online ilegal, sementara tidak pernah sama sekali minjol di ilegal, cuma yang di legal saja. Itu bisa saja kebocoran data dari oknum-oknum DC legal ini ya. Dan di sini ada beberapa modus ya yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada 5 modus penipuan dunia fintech yang sering kali terjadi. Di sini yang pertama CDT ya. Modus kejahatan ini menyasar kepada data perusahaan ya. Ini seperti pelaku meretas situs perusahaan kemudian mencari data-data penting. Data perusahaan yang berhasil didapatkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, misalnya untuk bisa mengakses tanpa hak. Dan yang kedua di sini phishing yang sering kali terjadi ya. Sering dilakukan para hacker dalam mengambil data pengguna. Jadi di sini phishing ini dalam istilah komputer ya, penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi ya yang sensitif seperti kata sandi, kartu kredit, dengan menyamar sebagai seorang atau pembisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi seperti itu ya. Selanjutnya di sini impersonation ini, pelaku kejahatan mengaku sebagai karyawan lembaga keuangan tertentu yang pura-pura menawarkan layanan untuk mendapatkan informasi pribadi ya. Ini sejenis peniruan ya. Seseorang tersebut mampu menirukan sosok orang lain, baik perilaku, gaya, wajah maupun suaranya. Terus ini seringkali terjadi, dulu pernah terjadi di FB ya, di Facebook. Foto-foto Facebook tersebut disalahgunakan ya, diarahkannya ke situs web dengan nama situs web tersebut penyimpanan foto gratisan. Jadi ini
berupa peniruan ya, sosok orang lain yang kerap kali terjadi ini di sosial media ya, seperti Facebook, Instagram. Yang selanjutnya, yang keempat, spoofing. Pelaku kejahatan menggunakan perangkat lunak dalam menutupi identitas dengan menampilkan nama, email hingga nomor telepon palsu di komentar agar bisa menyimpan identitas. Modus seperti ini ya, ketika scammer menyamar sebagai sumber terpercaya atau resmi. Tujuan mereka untuk mendapatkan akses ke data dan informasi penting ya yang ada di handphone kita. Adapun penyerangan yang mereka lakukan seperti yang terjadi di melalui situs web misalnya ya, terus email, panggilan telepon, SMS, alamat IP maupun dari server ya. Dan yang selanjutnya yang terakhir di sini phishing ya. Jadi ini phishing dan phishing ini hampir sama saja ya. Ini terjadi lewat telepon ya, dimana mereka akan mempengaruhi korban untuk memberikan data pribadi. Jadi ini melalui post phishing, jadi sama saja dengan ini. Inilah beberapa modus-modus yang sering terjadi di dunia pinjaman online ya. Jadi teman-teman tetap waspada. Saya sarani jangan selalu percaya dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan aplikasi resmi misalnya ya, dan menjanjikan pencairan dalam jumlah besar dan diminta uang administrasi ya, diminta untuk mengisi data. Yang jelas saya berharap ketika ada SMS penawaran pinjaman online melalui WhatsApp, melalui email, jangan dipercaya, lebih baik kalian blokir saja ya. Jika melalui WhatsApp blokir, jika melalui SMS blokir ya, dan segera hapus, jangan diikutin ataupun jangan diklik linknya. Itu sangat berbahaya sekali karena banyak dari teman-teman yang masih juga kena dengan modus-modus yang seperti ini. Padahal modus seperti ini sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, banyak sudah masyarakat yang tahu. Namun tidak terlepas dari itu, masih saja teman-teman yang belum mengetahui, dan masih juga ada salah satu teman kita menjadi korban dari modus-modus seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jika yang ingin bergabung di grup, silakan saja lihat di kolom deskripsi, sudah saya sediakan link telegramnya. Jadi kalian tunggu saja, nanti akan direspon ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.